Makin terbongkar, ACT diduga selewengkan dana CSR korban Lion Air, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. ACT sudah rusak, benar sekali. ACT bahkan dipelesetkan menjadi aksi cepat tilep atau aksi copet terstruktur. Dengan kedok donasi untuk kemanusiaan, mereka memotong sebagian jumlahnya untuk kepentingan pribadi, yang jumlahnya melebihi batas yang ditoleransi. Isinya pun sudah dibekukan, karena pemotongan yang mereka lakukan sebesar 13,7%, tidak sesuai dengan 10% yang ditetapkan oleh pemerintah. Dulu ada korban kecelakaan yang katanya terkumpul ratusan juta tapi hanya mendapat 3 juta rupiah. Tidak ada kejelasan dan transparansi. Kesedihan dan penderitaan mereka dimanfaatkan untuk kenikmatan para petinggi ACT. Bahkan ada lagi hal serupa terkait kejadian kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 yang terjadi pada 18 Oktober 2018 lalu. Setelah ditelusuri, Mabes Polri mengatakan ACT mendapat rekomendasi dari 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat tersebut untuk mengelola dana sosial atau CSR sebesar 138 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Masing-masing ahli waris dari korban mendapat dana sebesar 144.500 dolar Amerika Serikat atau setara 20 miliar 66.350.000 rupiah. Ternyata dana tersebut tidak dapat dikelola langsung, melainkan harus menggunakan lembaga atau yayasan. ACT ditunjuk mengelola dana tersebut. Dan pada saat permintaan persetujuan kepada pihak Boeing dari para ahli waris korban, pihak ACT sudah membuatkan format berupa isi dan atau tulisan pada email yang kemudian meminta format tersebut dikirimkan oleh ahli waris korban kepada pihak Boeing sebagai persetujuan pengelolaan dana sosial atau CSR, katanya. Seperti yang sudah ACT tidak beritahu berapa jumlah dana sosial atau CSR yang diterima mereka dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh ACT. Diduga pihak ACT tidak merealisasikan atau menggunakan seluruh dana sosial atau CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial atau CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf, katanya. Selain itu, dana tersebut diduga juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi ketua pengurus atau Presiden ACT Ahyudin dan Wakil Ketua Pengurus atau Vice Presiden ACT Ibnu Hajar. Bagian liciknya adalah ternyata ACT pernah menghubungi para ahli waris korban untuk memberikan rekomendasi kepada Boeing supaya pengelolaan dana CSR diberikan kepada ACT. Ibarat ada gula ada semut, maka ada donasi besar, di situ ada ACT. Mata ACT jadi hijau dan ngencas karena jumlahnya mencapai ratusan miliar. Kalau dipotong 10% saja, bisa kalian bayangkan betapa menggiurkannya. Syarat dari Boeing adalah agar sebuah lembaga meminta rekomendasi dari ahli waris korban. Pada akhirnya memang Boeing mempercayakan pengelolaan dana itu kepada ACT. Licik bukan? Mereka tidak transparan, jadi bisa dikatakan mereka hanya ingin memperkaya diri sendiri. Korban hanyalah batu loncatan yang bisa diakali dan diperdayai. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya ACT. Selain mengelola CSR dari pihak Boeing, mereka juga mengelola beberapa CSR dari beberapa perusahaan dan donasi dari masyarakat. Donasi masyarakat umum, donasi kemitraan perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi atau kelembagaan non-korporasi dalam negeri maupun internasional, dan donasi dari komunitas dan donasi dari anggota lembaga. Setiap bulan saja total donasi yang terkumpul bisa mencapai 60 miliar rupiah, lalu dipotong oleh ACT sekitar 10-20% atau 6-12 miliar rupiah untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan. Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut. Sungguh hina sekali mereka ini. Petingginya jahat, bazarnya juga jauh lebih hina. Karena ini menyangkut sumbangan dari masyarakat dengan menjual agama. Agama dipermainkan untuk menggugah nurani masyarakat. Kasus ini lebih parah dari investasi bodong. Investasi bodong menjual mimpi menjadi kaya tanpa perlu kerja keras banting tulang jungkir balik dari pagi hingga malam. Maka ACT ini menjual air mata dan kesedihan korban
untuk memperkaya petingginya dengan memakai agama. Pemuka agama mempermulus selangkah ACT untuk menikmati surga duniawi. Sudah saatnya siapapun yang terlibat dalam ketidakberadaban ini dijerat hukum berlapis. Jangan diberi ampun apalagi pakai baterai. Bagaimana menurut Anda? Ponpes Siddiqiyah dicabut izinnya, berusaha digoreng kelompok sebelah, ditulis oleh Syardi dari SeaWorld.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Satu drama tentang Mas Beci telah usai. Dia menyerahkan diri karena memang tidak punya pilihan lain dan tidak bisa melarikan diri. Usai ponpes dikepung oleh polisi selama 15 jam. Bukan cuma itu saja, Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah yang menaungi Mas Beci. Ini adalah tindak lanjut dari desakan banyak orang agar ponpes tersebut dicabut izinnya karena sudah keterlaluan dalam menghadapi polisi yang ingin membawa Mas Beci. Nomor statistik dan tanda daftar pesantren Siddiqiyah sudah dibekukan. Sebagai regulator, Kemenak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat, kata Waryono. Intinya adalah pembekuan izin ponpes ini karena salah satu pemimpinnya adalah DPO kepolisian dalam kasus pencabulan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Bahkan kiai seperti dalam video yang beredar terkesan memanas-manasi situasi dengan mengeluarkan statement provokatif. Bahkan terjadi pengerahan santri untuk dijadikan tameng untuk melawan polisi demi melindungi seorang anak sampai harus kisruh seperti ini. Ada yang sempat memanas-manasi kalau pemerintah kriminalisasi ulama atau ingin membungkam pesantren. Saya paham narasi seperti ini akan muncul karena mudah menggiring publik untuk terprovokasi. Coba posisikan diri sebagai korban. Salah satu korban bercerita, dia pernah menjalin hubungan asmara Mas Beci selama hampir 5 tahun. Pada 2012 saat usianya baru 15 tahun, dia dilecehkan untuk yang pertama kalinya. Tadinya saya itu sudah dibuka paksa. Semuanya disuruh buka. Aku bilang enggak mau, dia bilang sudah. Tahu itu saya sampai nangis awalnya, terus habis itu saya minta putus. Nggak bisa, sudah lama-lama ya sudah. Saya mau nggak mau di situ terus akhirnya, kata korban. Korban mengaku dipaksa untuk menuruti segala kemauannya. Dia pernah diajak tidur di sebuah hotel, diajak berhubungan badan. Korban sempat menolak, tapi Beci langsung mengancam akan melakukan penganiayaan terhadap korban. Beci juga kerap membawa-bawa keluarga korban saat mengancam. Korban sempat jatuh hati pada salah seorang santri pondok pesantren itu dan memohon bantuan kepada dia agar membantunya lepas dari Beci. Rupanya hal itu diketahui Beci, lalu dia dijemput paksa oleh orang suruhan Beci dan dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu Beci menyiksa korban. Saya diseret ke dalam, langsung saya ditendang, dipukuli lagi. Sampai saya itu kan dicokro, banyak jendela-jendela gitu. Saya hampir mau jatuh ke bawah, tapi ditahan sama dia. Saya 2 kali hampir jatuh dari jendela itu. Terus habis itu saya dibuat suruh buka baju, katanya. Lantas ada fraksi PKS yang tidak setuju dengan pencabutan izin ponpes tersebut. Ini bukan pokok masalahnya. Jadi bagaimana dengan ponpes itu yang terkesan mau melindungi tersangka? Santri dikerahkan untuk melawan polisi. Kiai menolak anaknya ditangkap karena merasa itu adalah fitnah. Bahkan mengeluarkan statement yang tidak pantas. Polisi mau menangkap tapi ditahan. Ini namanya menghalangi proses hukum. Dan itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Jadi sangat wajar ponpes tersebut dicabut izinnya. Jangan karena satu ponpes dicabut izinnya lantas digeneralisasikan dan disapu rata. Ini sama dengan narasi pemerintah tangkap Habib Rizik disebut pemerintah anti ulama. Jangan gara-gara ada label ulama atau apapun yang berbau agama lantas dibela mati-matian tanpa melihat akar masalahnya seperti apa. Pelaku mau dilindungi sampai polisi pun dilawan. Bukankah ini aneh? Hukum dan kewibawaan polisi seolah bisa dengan mudah dipermainkan oleh tersangka. Mau nangkap tersangka aja harus menunggu hingga belasan jam, harus negosiasi dengan bapaknya pula. Kasusnya sudah lama tapi gak kelar-kelar. Untuk membereskan satu orang saja rasanya sangat ribet seperti mau memberantas sindikat internasional kelas kakap level dewa. Coba kita tanya pada Habib Rizik,
Novel Bamukmin beserta gerombolan PA212. Apakah mereka mau demo berjilid-jilid? Kalau kita lihat kadrun kompak diam dan sembunyi di sarang sambil makan kerupuk layu. Rasanya mereka tak akan bicara. Tidak ada keuntungan politis sih. Lagian kalau tidak ada logistik dan sponsor, mana mau mereka capek-capek berteriak? Bagaimana menurut Anda?